Friends, welcome to the Manuscript Papua YouTube channel. Hi everyone, thank you for joining us here at Manuscript Papua. Disclaimer, video ini disajikan untuk tujuan informasi dan edukasi. Semua informasi dan opini yang disampaikan berdasarkan fakta dan sumber yang ada, tanpa maksud memprovokasi atau menyinggung pihak manapun. Harap menonton dengan kepala dingin. Kami berdoa supaya orang nenek moyang kami mengambil nyawamu, Tuhan mengambil nyawamu cepat mati. Titik. Kalau memulakan kami, semua tuh blacklist kami akan cari. Kepada saudara berhenti. Saudara berhenti. Jadi Anda mau hak apa membatasi kami? Orang Dugama, masyarakat mengungsi, mati banyak. Masyarakat sivil, siapa yang bertanggung jawab? Anda sudah terima jabatan di Jakarta. Itu jabatan karena pembebasan pilot. Tidak mungkin Anda jadi di sana. Saudara, saya sampaikan. Saudara yang bisa kami katakan sebagai DPO. Saudara, hati-hati. Demi alam semesta Papua ini, saudara cabut. Kalau tidak, saudara akan terkutuk. Jadi jangan ngomong kosong di sini. Anda bilang kutuk, tapi kami kutuk Anda supaya Anda bisa meninggal cepat. Dengan apa saja? Kami berdoa supaya orang nenek moyang kami mengambil nyawamu, Tuhan mengambil nyawamu cepat mati. Titik. Anda pikir itu orang Duga ya, mereka takut cari kamu. Kami seluruh Papua ini DPO Anda. Saya terbaik. Begitu hormat. Edison Gwijangge, birokrat yang pernah menjabat Ketua Palang Merah Indonesia Kabupaten Duga dan Asisten 3 Setda Provinsi Papua Pegunungan, tiba-tiba jadi pusat kontroversi setelah diangkat sebagai pelaksana jabatan Bupati Duga pada tanggal 5 Juni 2023. Yang bikin geger, Edison ternyata putra asli Papua Pegunungan dan punya hubungan keluarga dengan Egyanus Kogoya, Panglima Pejuang Kemerdekaan Papua Barat, TPNPB OPM Kodap 3 Duga. Tugasnya, misi yang diberikan entah oleh siapa, tapi misi tersebut adalah membebaskan pilot Susi Air, Philip Mark Mertens, dan misi tersebut berhasil. Namun, di balik keberhasilan itu, drama super panas meledak. Sebi Sambom, jubir TPNPB OPM, langsung menuduh Edison Gwijangge menipu dan menyogok Egyanus Kogoya dengan janji uang miliaran rupiah demi pembebasan pilot. Tapi, Egyanus Kogoya tegas membantah pernah menerima uang sepeser pun. Konflik internal dalam kubu TPNPB OPM makin memuncak. Sebi Sambom bahkan mengancam bakal mundur dari jabatan jubir jika Egyanus Kogoya tidak diadili oleh Dewan Militer OPM. Meski begitu, di balik semua permusuhan itu, jubir TPNPB OPM Tuan Sebi Sambom masih tetap menghormati Egyanus sebagai Panglima Perang Kodap 3 Dugama. Sebi Sambom berkali-kali menegaskan Egyanus Kogoya ditipu oleh Edison dalam misi pembebasan pilot ini. Bahkan, Sebi sempat memperingatkan Egyanus agar berhati-hati di Wamena dan menarik diri dari sana ketika Egyanus mengumumkan Wamena sebagai medan perang. Sayangnya nasi sudah menjadi bubur. Egyanus Kogoya tetap bersikukuh dengan keputusannya, menolak setiap peringatan dan nasihat dari Sebi Sambom. Sikap keras kepala ini akhirnya menyeret situasi ke titik yang paling berbahaya, operasi militer pun tak bisa dihindari. Dan dalam operasi militer yang penuh ketegangan itu, terjadi peristiwa tragis. Ponakan Edison Gwijangge, yang selama ini dikenal sebagai pengawal pribadi Egyanus Kogoya, tewas saat operasi berlangsung. Kejadian ini bukan hanya mengejutkan kedua belah pihak, tapi juga menyisakan tanda tanya besar tentang arah konflik di Papua ke depan. Intinya, meski dikepung skandal, Egyanus Kogoya tetap dihormati dalam struktur perjuangan Papua Merdeka TPNPB OPM. Di video kali ini, kamu akan menyaksikan perang narasi sengit antara Edison Gwijangge dan Sebi Sambom. Perang narasi ini penuh saling tuding dan ancaman yang tak terduga. Jangan lewatkan perdebatan paling panas dan kontroversial ini. Friends, don't forget to leave a positive comment. Warm greetings from Manuscript Papua, a YouTube channel that shares stories from West Papua. Manuscript Papua. Shalom. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Dr. Edison Gwijangge, mantan PJ Bupati Duga, periode 2023-2024. Hari ini, tanggal 17 Juni tahun 2025, saya menyatakan sikap untuk menanggapi pernyataan pertama dari saudara Sebi Sambom. Yang kedua, edaran hasutan yang beredar dari dalam, terutama dari masyarakat Duga sendiri. Kepada saudara Sebi Sambom, saya sampaikan bahwa tanggal 6 Juni tahun 2025, Anda keluarkan 3 pernyataan. Yang pertama, saudara katakan
saudara katakan suatu ancaman yang mengatakan, memerintahkan saudara Egyanus Koga selaku Panglima Korab 3 untuk membunuh saya dan keluarga dan anak cucu serta tim kerja saya. Saudara keluarkan pernyataan itu. Yang kedua, saudara mengeluarkan hasutan kepada saya bahwa saudara katakan saya pernah berjanji kepada saudara Egyanus Koga selaku Panglima Korab 3 untuk memberikan dana 25 miliar untuk pembebasan pilot Kapten Philip Martens. Dan yang ketiga, saudara keluarkan pernyataan juga bahwa tetapkan saya dan tim saya, keluarga saya sebagai status DPO. Saudara, saya sampaikan bahwa yang menetapkan status DPO adalah saudara punya status, saudara yang bisa kami katakan sebagai DPO. Karena saudara salah berdiri di tempat dan saudara keluarkan masukan-masukan, pernyataan-pernyataan mengancam, memfitnah seperti Anda telah lakukan kepada saya. Saya katakan, saya secara pribadi sebagai seorang tokoh, ya saya katakan kepada saya tidak ada masalah. Ya saya menerima, tetapi saya katakan kepada saudara, hati-hati kepada keluarga saya, anak cucu saya, tim kerja saya juga ikut masuk dalam Anda punya ancaman. Saya tolak, demi Tuhan saya tolak. Saudara harus cabut, demi alam semesta Papua ini, saudara cabut. Kalau tidak, saudara akan terkutuk. Ini saya minta, saya keras bicara hari ini. Saya sudah cukup sabar, 9 bulan sejak pilot dibebaskan ini. Selama itu banyak isu-isu sana sini, hasutan sana sini, termasuk saudara semacam bahwa cukup saya sabar. Hari ini saya menyatakan sikap, pernyataan keras kepada saudara. Saudara berhenti, dan saya minta saudara kembali kalau tidak bisa, tidak mampu hadapi saudara punya tanggung jawab di sana. Saudara kembali ke tanah Papua, bergabung dengan kami. Kita membangun Papua. Itu yang saya minta. Saudara tidak boleh keluar dan mengeluarkan statement-statement yang tidak bagus, yang mengganggu konsentrasi kami orang Papua di sini. Tidak benar. Saya minta saudara kembali, bergabung, membangun tanah Papua. Itu saya minta kepada saudara Semisambo. Itu yang pertama. Yang kedua, hasutan, cemohan juga beredar di media, terutama muncul dari masyarakat juga. Katakan bahwa saya dan tim kami telah menerima dana dari pemerintah pusat dan Ibu Susi selaku pemilik penerbangan itu, dan nilainya sebesar 12 miliar. Saya katakan kepada saudara-saudara, demi Tuhan yang saya sembah, saya angkat tangan, saya tidak pernah terima dana-dana itu. Saudara berhenti, hasutan saudara berhenti. Saya katakan saudara berhenti. Kami tidak pernah. Ingat, pembebasan pilot ini oleh saudara Egyanus Koga sudah jelas sebagai orang yang bertanggung jawab terhadap pilot yang ditahan, yaitu tanggal 3 Agustus tahun 2024. Saudara Egyanus keluarkan pernyataan bahwa demi kemanusiaan saya akan bebaskan pilot ini. Sudah didengar oleh semua pihak di luar negeri maupun dalam negeri. Sudah dengar. Dan itu dilanjutkan dengan tanggal 27 Agustus telah mengumpulkan semua jajaran di Korab 3 dan Korab tetangga untuk dibebaskan itu. Dibuat suatu keputusan bersama di daerah Kuyawagi, distrik Kuyawagi, Kabupaten Duga. Sudah lakukan dan pembebasannya telah terjadi pada tanggal 21 September tahun 2024. Sudah jelas, demi kemanusiaan, Egyanus sudah keluarkan pernyataan itu. Dan demi kemanusiaan, pilot itu sudah dibebaskan tanggal 21 September. Dan beliau telah menyerahkan kepada pimpinan ada di Juguru untuk segera serahkan kepada gereja dan masyarakat yang sudah jaga rawat pilot itu baik-baik, beri makan dia, beri rawat dia baik-baik, dan serahkan kepada kami tim pada hari itu, tanggal 21 hari Sabtu, bulan September. Sudah serahkan pada kami tim dan kami serahkan kepada pimpinan anggota TNI Polri di Mimika. Dan Mimika yang kami berangkat serahkan juga kepada pemerintah pusat di Jakarta. Itu sudah jelas. Saudara-saudara keliru. Kenapa harus dipersoalkan hal itu lagi? Tidak perlu. Kami sudah bertanggung jawab untuk melindungi seluruh tumpah darah yang ada di sana agar supaya jangan kacau. Jangan ada korban lagi di depan kami. Sebagai pemimpin kami sudah bertanggung jawab. Kami harap mulai hari ini berhenti hasutan-hasutan yang lepas di media-media liar di tanah Papua ini. Mengganggu, merusak pandangan orang. Ini yang saya sampaikan. Saya harap saudara-saudara berhenti. Kami tidak pernah dapat sesuatu apapun dari pemerintah. Dan juga kepada Ibu Susi sebagai pemilik pesawat
Sampai hari ini ucapan terima kasih kami belum terima. Minta maaf Ibu Susi ya, bahwa ini hasutan cukup kencang. Ibu mungkin tidak ikuti, tapi kami sangat terganggu. Saya dan tim kami sangat terganggu. Sudah kami sabar 9 bulan. Ibu coba ikuti. Oleh sebab itu kami terganggu, sehingga hari ini sebagai ketua tim yang bertanggung jawab, saya harus keluarkan statement pernyataan ini yang keras kepada saudara-saudara. Tolong ikuti, tolong dengar. Itu yang saya bisa sampaikan. Ya, terima kasih Bapak Menteri Pertahanan. Sebagai ucapan terima kasih, kami sudah terima, saya sudah terima piagam penghargaan Bintang Satya Lencana Utama. Saya sudah terima. Terima kasih Bapak Menteri Pertahanan. Tuhan berkati Bapak. Ini satu motivasi saya, satu spirit untuk kami terus melakukan tugas-tugas untuk mereka memperjuangkan nilai-nilai kemanusiaan di daerah. Terima kasih. Yang ketiga, terima kasih juga kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto dan Bapak Wakil Presiden, Bapak Gibran Raka Buming Raka. Terima kasih telah mengutus Menteri Pertahanan dan Menteri Keuangan, Ibu Sri Mulyani. Terima kasih telah datang beberapa waktu lalu, datang ke Duga, melihat dari dekat bagaimana kondisi pemerintahan, kondisi pembangunan, dan Kamtipmas dan penanganan keamanan di daerah ini. Sudah melihat dan sudah punya tanggapan, sudah mempunyai pegangan, dan kami harap akan menyampaikan kepada Bapak Presiden sebagai laporan yang real dari hasil pengamatan Bapak dan Ibu. Terima kasih. Terima kasih. Kami harap ini akan ditindaklanjuti sampai kami melihat pembangunan di daerah Duga akan bisa diperhatikan sungguh-sungguh oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah. Dan kepada masyarakat di Guru yang sudah menjaga, merawat pilot sampai mereka sudah bebaskan pada saat tanggal 21 September tahun 2024. Mereka dengan merasa haru, menangis tangisan air mata, sedih. Bagaimana pemerintah akan memperhatikan kami? Kami punya kehidupan kami terganggu semenjak pilot ini berada di tengah mereka. Mereka susah, tetapi mereka sudah bertanggung jawab. Hari ini mereka minta perhatian, pertolongan dari Bapak Presiden melalui Bapak Menteri Pertahanan agar masyarakat kita di sana dibantu pembangunan daerah itu dalam rangka pemulihan, rehabilitasi dan rekonstruksi pembangunan daerah yang kami butuh untuk daerah Juguru. Kami harap daerah Juguru menjadi pilot project untuk menjadi penanganan daerah konflik di tanah Papua ini. Kalau ini sudah berhasil, pindah ke daerah-daerah lain, kecamatan lain di tanah Papua ini supaya Papua damai, Papua nyaman, bisa kami wujudkan untuk kami sama-sama melihat pemerataan pembangunan dan percepatan pembangunan bisa terjadi. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Minta maaf apabila kata-kata saya dalam penyampaian statement ini ada yang salah, ada yang menyinggung perasaan. Saya rasa terima kasih. Kewajiban saya menyampaikan kepada saudara-saudara untuk saudara tahu. Kami tim kerja tidak sampai di sini. Kami tetap bekerja, membantu masyarakat, membantu pemerintah untuk mediasi apa yang terbaik untuk masyarakat demi kemanusiaan. Kami tetap lakukan. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Tuhan memberkati kita semua. Salam. Selamat pagi kepada semua pihak. Saya Sebi Sambo, Juru Bicara Komando Nasional, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat. Dari Pengendali Manajemen Markas Pusat, kami pada hari ini, tanggal 18 Juni tahun 2025, kita menanggapi pernyataan saudara Edison Kuyangge yang merupakan pengkhianat bangsa Papua, di mana tanggal 17 Juni 2025 dia mengeluarkan pernyataan melalui YouTube channel juga media-media sosial. Dia mengatakan bahwa dia mengutuk Sebi Sambo dan dia mengklarifikasi omong kosongnya. Dari semua pernyataan itu atas nama Tuhan, pencipta halik langit dan bumi dan pulau Papua, juga atas nama oro-oro leluhur kami bangsa Papua, juga atas nama tulang belulang orang Papua yang dibunuh oleh Indonesia saat mereka membela hak-hak bangsa Papua, juga atas nama rakyat bangsa Papua, dan atas nama semua pejuang Papua Merdeka.
kami menegaskan bahwa kami menolak semua omong kosong dari Edison Kuyange atau Wandik. Jadi pernyataan dia itu sama sekali tidak mencerminkan niat baik dia. Dan juga semua pernyataan itu adalah pernyataan penjahat yang bertujuan untuk membunuh semua orang asli Papua. Jadi mendukung program genosida di Papua Barat. Oleh karena itu pernyataan dia kami tolak dengan alasan dia bukan pejuang Papua Merdeka, dia juga bukan pembela hak asasi orang asli Papua, dan dia adalah pengkhianat, tidak jauh beda dengan binatang karena dia menjilat pantat pemerintah kolonial Republik Indonesia untuk cari makan. Dalam pernyataannya dia mengatakan bahwa Egyanus mengumumkan pembebasan pilot demi kemanusiaan. Pengertian demi kemanusiaan itu kami yang sarankan kepada Egyanus untuk kita bisa mendapatkan kredit poin di level internasional. Begitu. Bukan serahkan pilot ke tentara polisi untuk memberikan kredit poin kepada Indonesia. Itu cara terbaik oleh semua orang Papua. Itu intinya. Jadi tidak ada argumentasi yang bisa membenarkan pernyataan Edison Kuyange. Yang kedua, tanggal 24, Panglima Egyanus video call dengan kami dari Kuyawage. Kemudian meminta akan telepon tanggal 26. Tanggal 26 video call semua orang kumpul dan bakar batu, kami bicara menjelaskan untung rugi. Kita bebaskan pilot dengan cara kami lewat proposal. Keuntungannya sekian persen, semua kami sudah jelaskan. Lalu nomor yang telepon kami itu juga menelpon kami dari Yuguru pada tanggal 30 Agustus tahun 2024. Dari sana kemudian tanggal 30 dan 31 pakai nomor itu. Jadi di sini permainan begitu. Dan Edison tidak bisa mengatakan bahwa tidak ada perjanjian apapun. Hanya demikian, tidak ada. Ya, saya dapat telepon dari Ndugama itu, mereka bilang dia yang janji politik lain-lain semua itu sudah orang sudah tahu di sana semua. Jadi Anda mau membela diri dengan argumentasi miskinmu itu tidak pakai. Kami tidak akan akui. Itu. Yang berikut, Edison juga mengatakan, saya jangan berkoar-koar di luar negeri. Kembali ke Papua lah membangun Papua. Wah, kami ini orang-orang yang sudah berkomitmen dengan Tuhan, alam, dan moyang bahwa kita akan berjuang sampai mendirikan negara. Mana mungkin Anda mau ajak? Tidak mungkin. Dan kami bukan tinggal di luar negeri. Yang tinggal di luar negeri itu Ahmadu Slow mereka di Australia sana, Bendiwenda mereka di Inggris sana, Oktomote mereka di Amerika sana, semua orang Papua itu mereka tinggal di luar negeri. Kami tinggal di kami punya tanah sendiri di Papua. Papua itu hanya satu pulau, tidak dua pulau. Jadi Papua Timur, Papua Barat. Papua Barat, Timur merdeka di bawah pemerintahan Australia dan Inggris. Papua Barat masih dijajah oleh Indonesia. Maka kita masih berjuang. Di sini Anda perlu ketahui prinsip kami orang satu tanah itu dalam bahasa Inggris mereka bilang this is our land. Masih dijajah oleh Indonesia. Maka kita masih berjuang. Di sini Anda perlu ketahui prinsip kami orang satu tanah itu dalam bahasa Inggris mereka bilang this is our land. Our ancestral land. Our traditional land. We have full right. Begitu. So everyone was born on this island. We have same right. Freely move to west and east. Jadi kami semua yang lahir di sana Papua ini mempunyai hak untuk bebas ke timur dan ke barat. Dari Samarai sampai Sorong. Jadi Anda mau hak apa membatasi kami? Tidak ada hak. Sekalipun pemerintah kita bisa naik pengadilan. Kita harus argumentasi di pengadilan. Kalau begitu sejak kapan pemerintah datang? Begitu. Jadi bagian pernyataan dia itu kita menolak. Karena dia tidak mampu. Ketidakmampuannya dia menunjukkan kebodohan di situ dalam pernyataan-pernyataan. Begitu. Jadi intinya itu. Yang berikut, orang Ndugama, masyarakat mengunci, mati banyak. Masyarakat sivil, siapa yang bertanggung jawab? Edison tidak bikin perjanjian dengan pemerintah Indonesia untuk melindungi rakyat. Jadi menunjukkan ketidakmampuanmu di situ. Jadi diam. Dan apa, Anda bilang tidak keuntungan, mana? Anda sudah terima jabatan di Jakarta. Itu jabatan karena pembebasan pilot. Tidak mungkin Anda jadi di sana. Jadi jangan ngomong kosong di sini. Anda bilang kutuk, tapi kami kutuk Anda supaya Anda bisa meninggal cepat. Dengan apa saja? Kami berdoa supaya orang nenek moyang kami mengambil nyawamu. Tuhan mengambil nyawamu cepat mati. Titik. Kau melawan kami.
Kami bukan berjuang untuk Duga, berjuang untuk suku Yali, bukan. Di Papua. Jadi DPO kami itu DPO bangsa Papua. Merdeka pun kami akan bunuh. Cari keturunanmu, timmu itu. Yaniro dengan Jaspian, semua tuh blacklist kami akan cari. Anda pikir itu orang Duga ya dia, mereka takut cari kamu. Kami seluruh Papua nih DPO Anda. Saya terbaik. Begitu hormat. Demikian. Terima kasih atas perhatiannya. Semua pengkhianat setelah merdeka juga kami akan tangkap. Jadi bukan orang Dugama yang tangkap Anda. Dugama juga saya. Saya juga Dugama begitu. Kami juga Dugama. Engkau juga. Tapi itu kami punya. Kami berjuang untuk semua suku bangsa Papua. 270 suku lebih. Demikian hormat. Terima kasih. Wah. Manuskrip Papua.